Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarrafa hadzal wujud bi akramin nabiyyi wa izzi maulud sayyidina wa maulana Muhammadanin nabiyyil muqaddasil mahmud zi syafa'atil uzma wal haudil mawrud unsuril fadailil mashhud wa karimil ummahati wal abai wal judud nukhbatil alam wa sayyidi waladi adam wa manindagala fil gururi karimati nuruh wa adha'al kauna miladuhu wa bi'athatuhu wa dhuhuruh tala'a syamsul hidayati wal irfan bin filaqi subhihi ala kulli akwan ashhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibu a'lal maqam wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat kamili syama'ili wassifat zinnuril amim wal qadril azim wad dinil qawim wassiratil mustaqim wal hasbis samim wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli millati amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin bismillahirrahmanirrahim qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun i'taraftumuha wa tijaratun takhsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana awalun nasi khurujan idza bu'itsu ana qaiduhum idza wafadu ana mubashiruhum idza ya'isu ana sayyidu waladi adam wala fakhr liwa'ul hamdi biyadi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu wa habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan guru-guru kita, tokoh masyarakat kita, orang-orang tua kita dan yang lainnya selalu panjang umur, sehat wal afiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Marilah kita haturkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, segala rahmat dan inayahnya yang berupa nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat berkumpul di tempat ini, di masjid ini, dalam rangka sholat subuh berjamaah atau disebut apa nih, suling ya, subuh keliling, ada di zamannya di Jakarta subuh gabungan. Mudah-mudahan niat kita, langkah kita, duduk kita di tempat ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang punya penyakit dengan hadir di majelis ta'lim ini Allah angkat penyakitnya. Yang punya kesulitan dengan hadir di majelis ta'lim ini Allah angkat kesulitannya. Yang mungkin banyak den, banyak hutang dibayarin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada seorang manusia suci yang disucikan oleh yang maha suci,
manusia agung yang diagungkan oleh yang maha agung, manusia terpuji yang dipuji oleh yang maha terpuji, manusia yang namanya selalu digandengkan dengan nama ilahinya, baik di waktu azan, iqamah, salat maupun tahiyat. Seorang manusia yang dicintai kawan dan disegani lawan. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, hadirin rahimakumullah, alhamdulillah. Barusan saja kita membaca Maulid Tiba karangan Al-Imam Wajihuddin Abdurrahman Ad-Dibai. Di situ dijelaskan, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam min tinil lazib, dari tanah liat, wa arada fahrul al-asya, dan Allah perlihatkan kehebatan, keagungan cahaya tersebut. Allah katakan kepada penghuni surga, hai penghuni surga, ini adalah pimpinan para nabi yang paling agung dan yang paling dicintai oleh Allah di antara kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, para penghuni surga bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghuni surga bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Qila huwa Adam." Ya Allah, apakah itu cahaya Nabi Adam alaihissalam? Qala Adamu bihi unilhu a'lal maratib. Jangan cahaya tersebut, Nabi Adam alaihissalam mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ketika Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah perintahkan seluruh malaikatnya untuk sujud memberi penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam, Allah perintahkan seluruh malaikatnya untuk sujud memberi penghormatan kepada Nabi Adam. Kenapa hadirin Nabi Adam menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena pada diri Nabi Adam terdapat cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadirin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui, ketika Nabi Adam melakukan dosa, hadirin rahimakumullah, yaitu makan buah khuldi, itu Nabi Adam alaihissalam memohon ampun berkali-kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkali-kali mohon ampun Nabi Adam alaihissalam, tetapi tidak langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Adam alaihissalam berdoa, "Ya Rabb, as'aluka bihaqqi Muhammadin ala ghafartali." Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan haknya Muhammad, akankah engkau ampuni aku? Bayangkan hadirin, ketika Nabi Adam mohon ampun dengan membawa nama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sudah diciptakan belum? Sudah diciptakan belum? Nabi Muhammad belum diciptakan, hadirin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Adam, "Ya Adam, waman Muhammad lama akhluqtuh." Wahai Adam, siapa itu Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya? Dijawab oleh Nabi Adam, "Tabarakasmuka ya Rabb, lamma khalaqtani rafa'tu ra'si ila arsyika fa idza fihi maktubun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fa'alimtu laisa ahadun inra qadran." Ya Allah, maha suci namamu ya Allah. Ketika engkau ciptakan aku angkat kepalaku ke arsyimu, maka pada tertulis tiada Tuhan selainmu dan Muhammad itu utusanmu. Maka aku mengetahui tidak ada sesuatu yang lebih derajatnya di sisimu, yang namanya engkau gandengkan dengan namamu. Akhirnya Allah katakan kepada Nabi Adam, "Ya Adam, annahu akhiru nabiyyina min dzurriyyatika walau la huwa ma khalaqtuka." Wahai Adam, ketahuilah, dia itu nabi yang terakhir dari keturunanmu. Kalau bukan karena dia, tidak akan aku ciptakan kau. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Mulia gak Nabi Muhammad? Mulia gak Nabi Muhammad? Pak, alhamdulillah kita masih berada di bulan Agustus. Ya. Saya katakan 17 Agustus hari mulia, dibuat hari penuh keberkahan buat negara kita, betul gak? Hari kemerdekaan kita, betul? Ya, tidak akan ada namanya hari nuzul Quran, tidak akan ada namanya Isra wa Mi'raj,
tidak akan ada namanya Lailatul Qadar kalau enggak ada Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak ada Nabi Muhammad SAW. Jadi hadirin, kalau kita renungkan hari yang mulia itu, hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Hadirin, pertanyaan pertama, ya Allah, apakah itu cahaya Nabi Adam alaihissalam? Dijawab sama Allah, dengan cahaya tersebut Nabi Adam mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Udah dapat jawabannya belum tuh? Belum dapat. Penghuni surga belum dapat, Pak. Belum dapat jawabannya. Nanya lagi nih penghuni surga. Qila huwa Nuh. Ya Allah, apakah itu cahaya Nabi Nuh alaihissalam? Qala Nuhun yanju minal gharaqi wa yahliku man khalafahu min ahli wal aqarib. Apa itu artinya? Dengan cahaya tersebut Nabi Nuh alaihissalam bisa selamat dari tenggelam dan orang-orang yang mengikutinya selamat. Hadirin, Nabi Nuh alaihissalam beserta pengikutnya selamat. Kenapa? Karena pada diri Nabi Nuh terdapat cahaya Nabi kita Muhammad SAW. Bayangin tuh. Karena pada diri Nabi Nuh terdapat cahaya Nabi kita Muhammad SAW. Mulia tidak cahaya Nabi Muhammad? Mulia tidak? Sallu ala Muhammad. Belum dapat jawabannya hadirin. Belum dapat jawaban ini, penghuni surga nanya tadi, belum dapat. Nanya lagi. Qila huwa Ibrahim. Ya Allah, apakah itu cahaya Nabi Ibrahim alaihissalam? Dijawab sama Allah. Qala Ibrahimu bihi tagummu hujjatu alal ubadi asnami wal kawakib. Dengan cahaya tersebut Nabi Ibrahim alaihissalam bisa menyampaikan hujahnya, bisa menyampaikan argumentasinya kepada penyembah berhala. Hadirin, Nabi Nuh alaihissalam, pada zaman Nabi Nuh ada raja Namrud, betul gak? Raja Namrud kalah berdebat sama Nabi Ibrahim, betul? Kalah berdebat, ya, kalah berargumentasi. Akhirnya Raja Namrud bakar Nabi Ibrahim alaihissalam hidup-hidup, betul gak? Ya kan? Itu hadirin, api bisa menjadi dingin, tidak bisa membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena pada diri Nabi Ibrahim terdapat cahaya Nabi kita Muhammad SAW. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Belum dapat jawabannya. Tanya lagi. Qila huwa Isa ya Allah. Apakah itu cahaya Nabi Isa alaihissalam? Dijawab. Qala Isa yubashiru bihi wa huwa baina yaday nubuwwatikal hajib. Dengan cahaya Qala Isa yubashiru bihi. Dengan cahaya tersebut Nabi Isa alaihissalam bisa memberikan kabar gembira dengan kedatangannya, dan jarak Nabi Isa dengan Nabi Muhammad dan jarak Nabi Muhammad bagaikan alis dan mata. Jadi hadirin rahimakumullah, begitu mulia cahaya Nabi kita Muhammad SAW. Maka beruntung kalau kita sering baca salawat kepada Nabi kita Muhammad, kita sering baca maulid Nabi Muhammad SAW, insya Allah mendapatkan cahaya Nabi kita Muhammad SAW. Insya Allah mendapatkan cahaya Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, di bulan maulid ini mari berbanyak baca salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ada orang bertanya, hadirin, apa sih bedanya Nabi Muhammad SAW dengan para nabi yang lainnya? Kenapa kok peringatan maulid Nabi Muhammad terlalu diagung-agungkan, terlalu dibesar-besarkan? Apa bedanya Nabi Muhammad dengan nabi yang lainnya? Hadirin rahimakumullah, sedikitnya ada 3 yang membedakan Nabi Muhammad SAW dengan nabi yang lainnya. Pertama, faktor kelahiran. Kedua, faktor nama. Dan ketiga, faktor keberhasilan. Saya ulangi. Pertama, faktor kelahiran. Kedua, faktor nama. Ketiga, faktor keberhasilan. Yang pertama, faktor kelahiran. Di dalam kitab Nihayatul Zain dijelaskan, kullu minal anbiya'i ghairu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa mauluduna min fawqi farji tahta surah wa amma nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
mauludun minal hasiratil yusra tahta dulu'i. Artinya apa hadirin? Kullu minal anbiya, semua nabi. Bapak, jumlah nabi ada berapa? 124.000 nabi. Jumlah nabi. Kullu minal anbiya, semua nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa mauluduna min fawqi farji tahta surah. Semua nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di atas kemaluan di bawah pusar. Saya ulangi. Semua nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di atas kemaluan di bawah pusar. Wa amma nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mauludun minal khasiratil yusra tahta dulu'i. Sedangkan Nabi Muhammad SAW dilahirkan di atas pinggang di bawah rusuk bagian kiri. Jadi tempat lahir Nabi Muhammad beda tidak dengan Nabi yang lainnya? Beda tidak? Beda tidak? Kalau Nabi yang lain lahirnya di atas kemaluan di bawah pusar. Kalau Nabi Muhammad di atas pinggang di bawah rusuk bagian kiri. Beda tidak tempat lahirnya? Beda tidak? Wajarkah kalau kita agungkan kelahiran Nabi Muhammad? Pantaskah kalau kita agungkan kelahiran Nabi Muhammad? Sallu ala Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, lamma wulidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ghayyabuhu an ummi thalatha sa'at. Yang artinya, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, ini bayi Nabi Muhammad dibawa sama para malaikat selama 3 jam. Untuk apa? Fasa'atan arraduhu ala ahli samawat. 1 jam pertama malaikat membawanya untuk diperkenalkan kepada penghuni langit. 1 jam kedua para malaikatnya membawa untuk diperkenalkan kepada penghuni bumi. Dan 1 jam ketiga para malaikat membawanya untuk diperkenalkan kepada 124.000 nabi. Kulluhum aminu bih. Semua beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Bayangin, semua makhluk Allah yang berada di atas langit, yang berada di bumi, bahkan semua nabi melihat bayi Nabi Muhammad, mereka langsung beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Mulia tidak Nabi Muhammad? Mulia tidak Nabi Muhammad? Sallu ala Muhammad. Hadirin, setelah dibawa sama malaikat selama 3 jam, summa radduhu ila ummihi. Kemudian bayi Nabi Muhammad dikembalikan kepada ibunya. Ketika bayi Nabi Muhammad dikembalikan kepada ibunya, ketika Nabi Muhammad dikembalikan kepada ibunya Siti Aminah radhiyallahu anha, ya, ini semua makhluk Allah, aras Allah, bumi Allah berebut ingin merawat Nabi Muhammad SAW. Berebut ingin merawat bayi Nabi Muhammad SAW. Kata bumi apa? Muhammadun li anni watanuhu wa maskanuhu. Muhammad itu milikku karena aku negerinya dan tempat tinggalnya. Bayangin tuh, bumi bangga dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang nggak seneng dengan kelahiran Nabi Muhammad, dia pantas gak tuh berada di bumi? Saya tanya, pantas gak berada di bumi? Sedangkan bumi senang dengan lahirnya Nabi Muhammad. Senang, bumi senang Pak dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ternyata bukan bumi doang. Rasulullah juga mengatakan Muhammadun li, Muhammad itu milikku. Li anni magamuhul mahmud. Muhammad itu milikku karena aku tempatnya yang mulia. Aras Allah, singgasana Allah, ingin merawat bayi Nabi Muhammad SAW. Senang bangga memiliki Nabi Muhammad SAW. Berkata buak Nabi Muhammad, Muhammadun li anni markabuhu. Muhammad itu milikku karena aku kendaraannya. Semua ingin memiliki bayi Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah katakan, hadirin, Allah katakan kepada semuanya, Muhammadun li, kata Allah. Muhammadun li anni habibuhu wa huwa habibi. Kullama yuridu ahdihi wa kullama ashtahi. Kata Allah, Muhammad itu milikku, kata Allah. Muhammad itu milikku. Apa-apa yang dia inginkan akan aku berikan. Muhammad itu milikku li anni habibuhu wa huwa habibi. Muhammad itu milikku karena aku kekasihnya dan dia kekasih aku. Apa-apa yang dia minta akan aku berikan. Apa-apa yang dia inginkan akan aku gabulkan. Hadirin, Bapak tahu permintaan Nabi Muhammad kepada Allah? Bapak tahu permintaan Nabi Muhammad kepada Allah? Nabi Muhammad minta kepada Allah
agar semua umatnya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nabi Muhammad minta kepada Allah agar semua umatnya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan minta untuk dirinya, bukan minta untuk keluarganya. Nabi Muhammad minta agar semua umatnya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Ada buku namanya Rindu Rasul, karangan Jalaluddin Rahmat. Saya baca di buku itu. Ketika Nabi Muhammad mau meninggal dunia, Pak. Di situ ada putrinya Siti Fatimah bertanya kepada Rasulullah, "Ya abtahu, aina alqika yawmal mauqifil a'zami wa yawmal ahwali wa yawma fadha'il akbar?" Wahai ayahku, di manakah aku dapat menemuimu di hari pemberhentian, di hari ketakutan, di hari bencana yang sangat dahsyat? Hari apa maksudnya? Hari apa? Hari apa? Bukan hari Senin, hari kiamat. Wahai ayahku, di mana aku dapat menemuimu di hari pemberhentian, di hari ketakutan, di hari bencana yang sangat dahsyat? Hari kiamat maksudnya. Dijawab sama Rasulullah, "Ya Fatimah, alqini inda babil jannah wa ma'ili wa ulhamdi wa ana syafi'uli ummati ila rabbi." Wahai putriku Fatimah, temuilah aku di dekat pintu surga. Di situ ada panji Allah di tanganku dan aku memberi syafaatku kepada umatku. Khawatir tidak bertemu di dekat pintu surga, putrinya bertanya lagi kepada Rasulullah, "Fa illam alqika hunak." Apabila aku tidak dapat menemukan engkau di sana, wahai ayahku, di manakah? Dijawab sama Rasul, "Ya Fatimah, alqini ala haudi wa ana asqi ummati." Temuilah aku di telaga. Di situ aku sedang memberi minuman untuk umatku. Pak, air telaga Kausar Allah ciptakan untuk Rasulullah. Kalau kita minum air telaga Kausar dari tangan Rasulullah, walaupun setetes, insya Allah tidak akan merasakan haus selamanya. Amin. Mudah-mudahan kita bisa merasakan air telaga Kausar dari tangan Rasulullah. Amin. Amin. Ya Rabbal. Khawatir tidak bertemu di telaga, Pak. Bertanya lagi, "Fa illam alqika hunak." Apabila aku tidak dapat menemukan engkau di sana, wahai ayahku, di manakah? Dijawab sama Rasul, "Ya Fatimah, alqini indal mizan wa ana qaimun agulu rabbi sallim ummati." Wahai Fatimah, temuilah aku di timbangan. Di situ aku sedang berdiri dan berdoa, "Rabbi sallim ummati, ya Allah, selamatkanlah umatku." Khawatir tidak bertemu di timbangan, hadirin. Bertanya lagi putrinya Fatimah, "Fa illam alqika hunak." Apabila aku tidak dapat menemukan engkau di sana, wahai ayahku, di manakah ya Rasulullah? Dijawab sama Rasul, "Ya Fatimah, alqini inda sirat wa ana qaimun agulu rabbi sallim ummati." Wahai putriku Fatimah, temuilah aku di jembatan. Di situ aku sedang berdiri dan berdoa, "Rabbi sallim ummati." Ya Allah, selamatkanlah umatku. Cinta Pak Nabi Muhammad kepada kita, Pak. Bukan di dunia doang. Bukan di dunia doang. Di akhirat Nabi Muhammad cinta, Pak, kepada kita, Pak. Akhirnya bertanya yang terakhir kalinya, "Fa illam alqika hunak." Apabila aku tidak dapat menengok di sana, wahai ayahku, di manakah ya Rasulullah? Maka dijawab sama Rasul, "Ya Fatimah, ya Fatimah, alqini ala safiri jahannam amna'u syiraraha walahabaha an ummati." Hai putriku Fatimah, temuilah aku di pinggiran neraka jahanam. Temuilah aku di pinggiran neraka jahanam. Di situ aku sedang menghalang-halangi percikan api jahanam untuk mengenai umatku. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Cinta enggak Nabi Muhammad kepada umatnya? Cinta enggak Nabi Muhammad kepada umatnya? Cinta tidak? Lalu apa bukti kita cinta kepada Nabi? Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu hadirin, mari
Dan sedikit lagi hadirin, ya, faktor nama, faktor kelahiran, faktor nama, ya, faktor nama yang kedua. Allah Subhanahu wa taala, siapa yang memberikan nama Muhammad? Saya tanya, siapa yang memberikan nama Muhammad? Hammada yuhammidu tahmidan fahuwa Muhammadun wa zaka Muhammad. Apa tuh Muhammad artinya? Muhammad itu orang yang dicintai. Isim maf'ul dari kata hammada yuhammidu, artinya orang yang dicintai. Jadi kalau orang namanya Muhammad, jangan bikin malu nama Muhammad. Kalau orang namanya Muhammad, jangan bikin malu nama Muhammad. Jangan sampai nama Muhammad tukang adu ayam. Ya, jangan sampai tuh. Jangan sampai nama Muhammad main judi online. Jangan sampai nama Muhammad tukang apa lagi? Main narkoba. Jangan. Ya, saya nggak tahu lah tuh. Ya. Ya, jangan sampai bikin malu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, sesingkat saja. Ya, karena dikit lagi. Ketika yang memberikan nama Muhammad itu kakeknya. Siapa kakeknya? Abdul Muthalib. Ketika kakeknya mendengar kelahiran cucunya, ini bayi Nabi Muhammad digendong sama kakeknya Abdul Muthalib mengitari Ka'bah. Lalu kakeknya mengatakan kepada orang-orang di saat itu, banyak hadirin, ya bani Hashim, ya bani Abdul Muthalib, unzuru ila waladi Abdillah qad samaituhu Muhammadan. Wahai bani Hashim, wahai bani Abdul Muthalib, lihatlah kepada anak Abdillah, aku menamainya Muhammad. Fandahishal kaum. Orang-orang di saat itu tercengang, protes. Mahadzal isim. Nama apa ini wahai Abdul Muthalib? Walimadza ragibta an asma'i ahlik? Kenapa engkau benci terhadap nama-nama keluargamu? Mereka pengen nama Muhammad jangan nama Muhammad. Pengen namanya Abdul Utta, Abdul Latta, Abdul Uzza, pengen begitu namanya. Maka dijawab sama kakeknya, kenapa aku namai cucuku Muhammad? Uridu ayyakuna Muhammadan fis sama'i lillah wa fil ardi li khalqihi. Aku menamai cucuku Muhammad. Kenapa? Karena aku menginginkan agar anak ini selalu terpuji di langit oleh Allah dan terpuji di bumi Allah oleh makhluk-makhluknya. Terbukti tidak Nabi Muhammad terpuji? Terbukti tidak? Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Nah, jadi yang memberi nama Muhammad adalah kakeknya. Ya, lalu Allah memberikan nama Muhammad apa? Siapa? Allah memberikan nama kekasihnya siapa? Allah Subhanahu wa taala memberikan nama kekasihnya bukan Muhammad. Namanya Ahmad. Termaktub di dalam surat As-Saff ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qala Isa ibnu Maryam, ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya wa mubasysyiran bir rasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad." Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan nama kekasih nama Ahmad. Apa Ahmad artinya? Artinya yang terpuji. Kalau Muhammad yang dipuji, orang yang dipuji. Kalau Ahmad yang terpuji. Jadi jangan sampai nama Ahmad juga kelakuannya nggak benar. Ya betul ya? Betul ya? Jangan sampai tuh nama Ahmad ya korupsi MBG. Waduh. Ya enggak, jangan sampai, betul enggak? Betul enggak? Betul enggak? Nah, hadirin rahimakumullah. Dan terakhir hadirin, faktor keberhasilan. Faktor keberhasilan. Hadirin rahimakumullah. Orang bisa berhasil dikarenakan beberapa faktor. Gak mungkin tiba-tiba ceprot jadi presiden, gak mungkin. Ya, ceprot jadi menteri, gak mungkin. Ada proses. Betul gak? Ada proses. Orang bisa berhasil dikarenakan 4 faktor. Faktor ayah, faktor ibu, faktor pendidikan, dan faktor lingkungan. Environment. Faktor orang bisa berhasil karena 4 faktor. Faktor ayah, faktor ibu, faktor pendidikan, faktor lingkungan. Betul gak? Betul gak? Ya. Nabi Muhammad SAW bisa berhasil di luar dari 4 faktor ini. Di luar dari 4 faktor ini. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. 2 bulan di dalam kandungan ibunya, wafat ayahandanya. Berarti 2 bulan di dalam kandungan sudah menjadi yatim. Ada nggak faktor ayah? Nggak ada. 6 tahun usianya, wafat ibu terpuja.
6 tahun usia Nabi, wafat ibu terpuja. Berarti usia 6 tahun sudah menjadi yatim piatu, betul nggak? Ya, nggak ada faktor ayah dan ibu, betul kan? Sini faktor pendidikan. Emang zaman Nabi udah ada sekolah PAUD? Hah? TK? Ada? SD, SMP, SMA, kuliah? Ada? Belum ada. Zaman Nabi belum ada pendidikan begitu. Belum SD, SMA, SMP, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, nggak ada. Ya kan? Belum ada. Terus faktor lingkungan. Di zaman Nabi lingkungannya penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kebatilan, penuh dengan kejahilian. Betul kan? Betul gak? Akan tetapi Nabi Muhammad SAW hadir di tengah-tengah mereka dengan penuh akhlakul karimah, dengan penuh kecerdasan, dengan penuh kejujuran, sehingga orang-orang di saat itu bertanya-tanya, siapa yang mendidik Muhammad bin Abdullah? Padahal bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada, sekolah kagak ini anak. Kok ini anak begitu cerdas, begitu pintar, begitu berakhlak? Siapa yang mendidiknya? Maka ketika Nabi Muhammad ditanya seperti itu, dijawab oleh Nabi, Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mendidik aku adalah Tuhanku karena dia sebaik-baiknya pendidik. Siapa yang mendidik Muhammad? Siapa yang mendidik Muhammad? Siapa yang mendidik Muhammad? Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Nah, hadirin rahimakumullah, kita kumpul di sini mengadakan subuh keliling, bersolat berjamaah subuh keliling dan mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Insyaallah hari ini Allah jadikan sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan bukti sebagai kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau mencabut nyawa kita, kita minta kepada Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kita minta kepada Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita minta kepada Allah agar kita dikumpulkan di dalam surga bersama Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.